Oke, nah sekarang kita akan coba membahas tentang prosedur dari simulation ya. Jadi apa saja tahap-tahap untuk kita melakukan simulation setelah tadi preliminary. Nah, oke, yang pertama itu adalah tahap pertama define objective, scope, and requirements ya. Jadi kita harus menentukan dulu apa tujuan kita melakukan simulasi ini, apa maksud kita melakukan simulasi project simulation ini. Kemudian scope-nya, selingkup apa? Apakah satu pabrik kita simulasikan atau hanya satu simulasi proses produksi satu buah produk. Kemudian requirement yang diharapkan apa dari user, dari customer ketika kita melakukan simulasi ini. Dan karena itu requirement ini akan nyambung dengan sumber daya yang diberikan, waktu yang tersedia dengan dan budget atau anggaran yang diserahkan kepada kita ya untuk kita membuat simulasi ini. Oke. Kemudian yang tahap kedua adalah menganalisis sistem data. Jadi kita identify, gather, and analyze the data ya yang akan kita modelkan. Step ini result in a conceptual model ya. Jadi ini hasilnya itu adalah model konseptual dan data dokumen begitu. Yang kedua belah pihak nanti akan bersepakat dengannya, akan setuju. Kemudian tahap ketiga adalah build the model ya, step 3. Develop a simulation model of a system ya. Jadi setelah kita dapat data ya, yang mana hasilnya adalah model konseptual dan data dokumen, dari situ kita ramu, kita buat model simulasinya yang bisa pakai software, bisa pakai terserah begitu, nanti hasilnya wujudnya ada begitu menggunakan FlexSim mungkin. Kemudian tahap keempat adalah kita validasi, kita cek kebenaran, kesesuaian mungkin dari model tersebut. Debug the model and make sure it's credible. Credible, tidak harus sama persis, yang namanya model tidak bisa menyamai kenyataan, tapi dia adalah representasi yang kredibel dari real system gitu ya. Oke, kemudian kita conduct eksperimen ya. Validasi di sini mungkin tambah juga verifikasi juga ya begitu. Kita kemudian conduct eksperimen, kita run simulation kita untuk setiap skenario, kemudian kita evaluasi. Ya, misalnya memang tujuannya simulasi ini adalah mengeksperimen di dunia maya begitu ya. Kalau di dunia nyata kan mungkin repot ya. Jadi kita mensimulasikan di dunia tiruan, dunia gaib gitu ya, nah, yang kita simulasikan. Dan kemudian kita analyze resultnya. Yang tahu mungkin kalau kita simulasi ATM, kita eksperimenkan di dalam komputer. Kalau mesin ATM di depan FRI gitu, misalnya cuma ada 2 mesin ATM atau jadi 3 ATM, lebih baik mana, atau jadi 4 ATM begitu ya. Kemudian present the result, jadi kita presentasikan hasilnya begitu. Present the findings and make recommendation so that an informed decision can be made. Ya, kita representasikan hasilnya. Oke, ini jadi kita berikan kepada stakeholder untuk stakeholder memberikan masukan ya. Ya, jadi tahapnya tadi ada 6 ini. Nah, cuman memang prosesnya meskipun berurut bolak-balik ya. Kadang-kadang setelah kita collect, analyze, and system, mungkin kita sesuaikan lagi objektifnya. Setelah build model, kita ambil lagi data yang masih kurang. Ketika validasi, kita build lagi karena mungkin ada yang masih kurang tepat. Dieksperimenkan, saat eksperimen ketemu salah lagi, ambil data lagi dari awal, dan begitu seterusnya. Present the result, dapat feedback, mungkin mulai dari awal lagi. Nah, cuma tetap sesuai dengan timeline yang disediakan untuk project ini. Ya, jadi ini ada proses yang iteratif ya, berulang-ulang terus menerus. Jadi setiap aktivitas itu akan refine, jadi disesuaikan disesuaikan ya, diperhalus begitu, dan setiap iterasi sehingga nanti mendekati harapan dan ekspektasi dari user atau customer.